Kami calon guru penggerak, berjiwa penuh dedikasi, menyemai ilmu memupuk budi untuk negeri bangsa yang tercinta. Meski jalan kadang berliku, kami tetap berdiri teguh, mengajar dengan hati penuh cinta, memberi yang terbaik, tak kenal lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Selamat siang, Bapak. Mohon maaf saya mengganggu. Saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak ya, Pak, untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah Iya. terkait cara-cara pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan. Tidak akan lama sih, Pak, paling cuma 15 menit saja. Barangkali Bapak ada waktu? Ya, siap, Bu Elin. Insya Allah sekemampuan saya akan membantu hal-hal yang memang akan ditanyakan terkait dengan tugas tersebut. Siap, Bapak. Terima kasih. Sebelumnya, maaf kalau boleh tahu, sudah berapa lama ya Bapak menjadi kepala sekolah di sekolah ini? Oke. Saya baru ditugaskan kurang lebih selama 3 bulan, ya, karena memang baru bertugas di SDN yang sekarang. Masya Allah, selamat ya Pak, sudah menjadi kepala sekolah di SD 3 Panaragan ya Pak. Ya, betul. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, semoga Bapak berkenan untuk berbagi pengalaman. Yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi atau membedakan kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak, misalnya mana yang termasuk ke dalam dilema etika dan mana yang termasuk ke dalam bujukan moral, Pak? Oke. Mengidentifikasi kasus-kasus yang dibedakan antara dilema etika ataupun bujukan moral gitu ya. Sebetulnya kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah. Kemudian menjadi sebuah isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Nah, hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah ataupun disampaikan ke kepala sekolah. Nah, dalam hal ini saya menyikapi akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk diminta keterangan dan pendapatnya terhadap apa yang menjadi permasalahan. Dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan serta meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari keputusan tersebut. Baik, luar biasa ya Pak. Lalu bagaimana Bapak mengambil keputusan jika dihadapkan pada kepentingan-kepentingan di mana kepentingan-kepentingan itu sama-sama benar ya Pak, atau dilema etika gitu Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk pertanyaan kedua ini gitu ya, pengambilan keputusan terkait hal yang tadi disampaikan, saya akan lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun seorang pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan,
Akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder internal jika berkenaan dengan hal yang internal. Ya, koordinasi dan komunikasi ya Pak, Ya, kata betul kuncinya. Biasanya langkah-langkahnya seperti apa Pak? Oke, untuk langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan job ataupun unit kerja apa, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut, meminta pandangan-pandangan dari unsur-unsur yang ada, yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Iya. Lalu apa yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut Pak? Ya. Hal-hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam hal memutuskan kasus dilema etika. Lalu apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Oke. Biasanya tantangan selalu ada ya, terutama terkait dengan menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil, karena setiap keputusan yang sudah diambil yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak, pasti ada yang pro dan ada yang kontra gitu kan. Akan tetapi paling tidak kita bisa meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Iya, itu risiko dari sebuah keputusan ya Pak, tidak bisa memuaskan semua pihak ya Pak ya. Iya, betul. Lalu ketika Bapak menemukan sebuah kasus dilema etika, apakah biasanya Bapak menyelesaikan di tempat atau menentukan jadwal untuk diselesaikan? Kalau masalah diselesaikan di tempat ataupun ada jadwal tertentu, sebetulnya tidak ada ya. Akan tetapi substansi dan urgensi yang sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat akan semakin baik, gitu kan, dalam rangka menjaga komunikasi, harmonisasi dalam lingkungan kerja juga. Betul, supaya tidak semakin besar masalah tersebut ya Pak ya. Biasanya ada seseorangkah yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema tersebut? Oke. Kalau untuk seseorang ataupun faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan itu tidak ada yang khusus ya. Akan tetapi pelibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Iya. Kemudian ini menarik sekali ya Pak perbincangannya, namun saya takut mengganggu waktu Bapak kalau terlalu lama. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua yang Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus dilema etika? Oke. Pembelajaran yang saya bisa petik gitu kan dari pengambilan terhadap keputusan dilema etika, yang pertama adalah memahami konteks permasalahannya. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, koordinasi dan komunikasi itu sangat penting. Karena adanya hal tersebut, maka selain untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja, juga bisa memperkaya dan memperbanyak referensi dalam pengambilan keputusan itu. Masya Allah. Tidak mudah ya Pak ya, jadi seorang pimpinan itu harus banyak pertimbangan dan selalu bijaksana ya Pak ya. Iya, seperti itu. Terima kasih Pak Iwan atas waktu yang diberikan dan sharing pengalamannya. Semoga semakin sukses ke depannya untuk Bapak dan sekolah Bapak. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak, berjiwa penuh dedikasi, menyemai ilmu memupuk budi untuk negeri bangsa yang tercinta. Meski jalan kadang berliku, kami tetap berdiri teguh, mengajar dengan hati penuh cinta, memberi yang terbaik